Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saat menikah memasuki lagi minggu ketiga. Moro-moro, nggih Bapak Ibu nggih. Koyok sik wingi. Kok saiki wis minggu ketiga lagi gitu. Alhamdulillah masih diparingi kesempatan tetap sehat walafiat saged jamaah. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk mengkaji masalah kesehatan pada lansia. Dua buku ini dulu sebagian besar sampun yang merawat orang tua di rumah. Kemudian satu buku lagi rehabilitasi geriatri ini juga sebagian sudah dibahas waktu yang dulu. Coba diingat-ingat lagi ya Bapak Ibu ya. Gimana nolong orang yang kesedak, keselek, pripun caranya? Dijeguk dari belakang, lanjut di perutnya ditarik, ya ditarik ke belakang yang kuat. Kalau belum keluar posisinya agak ningkluk, ya, sambil ada yang narik diafragmanya ke atas, bisa juga ditambahkan dengan menepuk punggung. Ngaten ya Bapak Ibu ya. Terus kalau ada latihan untuk orang yang sesek, gimana nafasnya? Tarik dari hidung, keluarkan mencucu lewat mulut, nggih. Ngaten ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang kita pelajari di awal-awal dulu untuk buku yang rehabilitasi. Nah, saat menikah kita bahas tentang 3 hal. 3 hal itu adalah gangguan berkemih, gangguan pipis. Kemudian kedua adalah gangguan buang air besar atau sembelit, bedegelen. Satu lagi adalah gangguan menelan. Kinten-kinten sering napa mboten ini terjadi di orang usia tua? Sering. Gangguan menelan. Si enak-enak dahar terus ditakoni atau dipamiti. Aku budal, Pak. Bapake si arepe ngelek. Iya. Itu alah. Repot. Itu ya. Budal, Bu. Ibuke sik ngunjuk terus keselak gitu ya, sering ya. Nah, akan kita bahas yang pertama gangguan menelan dulu, nggih. Gangguan menelan itu diartikan sebagai adanya gangguan proses menelan, ngelek, dan gangguan pada proses alami saat makanan masuk ke saluran makan atau kerongkongan. Jadi kalau saluran makan itu kerongkongan Bapak Ibu ya, jangan salah dengan tenggorokan. Tenggorokan itu saluran nafas, tapi kalau kerongkongan saluran makan. Jadi proses alami saat makanan masuk ke kerongkongan kemudian diteruskan ke lambung. Nah, lajeng orang usia lanjut ini memang rentan untuk mengalami gangguan menelan. Karena apa? Setunggal, penurunan pada fungsi normal otot-otot. Jadi ada ototnya yang fungsinya sudah mulai berkurang, terutama otot menelan dan saraf. Sehingga resikonya tadi tersedak. Biasanya pada kasus apa, Bu? Kok otote, sarafe untuk menelan kurang maglek gitu, kurang berfungsi? Pada gangguan pasca stroke nih Bapak Ibu ya, pasca stroke yang sering seperti itu. Nanti ada banyak faktor lagi, nggih. Nah, bisa prosesnya itu kronis, maksudnya diderita sejak lama, bisa akut.
Akut itu baru-baru, baru-baru ini. Nah, salah satu faktor kalau misalkan akut itu penyebab yang baru-baru itu dehidrasi, kurang cairan tubuh. Nah, kalau kurang cairan tubuh, memang idealnya apa, Bapak Ibu? Kalau sunnah kita buka itu apa dulu? Ngunjuk, untuk melapisi supaya kerongkongannya ada cairannya, supaya nanti enggak keseretan, Kemudian kurang gizi, kok bisa? Bisa. Ya karena otot ini kalau kondisi kekurangan gizi kisut. Nah, padahal otot ini kan digunakan untuk tadi proses menelan. Jadi kalau kurang gizi kisut, jadi proses menelannya juga terganggu, Kemudian penyakit infeksi paru-paru juga. Jadi penyakit infeksi paru-paru dapat juga menyebabkan gangguan menelan. Nah, pada saat dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh, produksi air liur menurun. Ya, jadi alhamdulillah Gusti Allah itu maringi pelumas berupa air liur. Yang itu bisa merupakan pelapis dari saluran makan, kerongkongan. Nah, kalau orang tua memang produksi air liurnya menurun, jadi memang gampang keseretan. Nah, kamu kok disarankan sebentar-sebentar harus ngunjuk, harus minum. Ngelak nggak ngelak, orang sepuh itu harus minum. Kecuali misalkan ada gangguan ginjal atau gangguan jantung yang harus jumlah minumannya, jumlah cairannya dikurangi. Tapi dalam kondisi tidak ada restriksi cairan, itu ngelak nggak ngelak 1 jam, harus ngunjuk paling enggak mungkin setengah gelas, ngaten untuk memastikan tidak dehidrasi sehingga produksi air liurnya tidak menurun, tidak gampang apa tadi keselak. Kemudian memastikan tidak kurang gizi, tidak kurang gizi. Dan sekali lagi yang dulu-dulu pernah kita bahas Bapak Ibu, untuk makanan bergizi itu tidak harus mahal, tidak harus mahal. Malah yang mahal itu malah yang beli yang enggak karu-karuan, Tapi kalau makanan bergizi yang ada sederhana tapi cukup memenuhi kebutuhan gizi, sayur, lauk gitu ya, tempe, tahu, telur gitu. Nah, kemudian bahayanya tersedak apa Bapak Ibu? Makanannya masuk ke dalam saluran nafas, nggak masuk ke saluran makanan, masuk ke saluran nafas. Kok bisa? Iya, karena persimpangan, karena perapatan, pertelon ya. Jadi dari saluran yang satu ini ke atas ya, dari saluran pernafasan, kemudian saluran makan. Nah, ada perempatan di situ ya, perempatan. Nah, itu klepnya itu harus saling berkoordinasi. Kalau pas ada makanan berarti yang ngalah saluran nafas. Kalau pas ambekan atau sesek berarti saluran makannya ngelimpet, nutup, gentosan ya. Makanya kalau pas lagi itu tadi, pas lagi dahar, ojo disambi dengan sesuatu yang membuat narik nafas ya. Jadi saluran nafasnya untuk menelan saja dulu. Nanti sesudah makanan masuk, maglek, baru ambekan, baru disambi untuk suatu tindakan yang lain. Nah, kalau sudah masuk ke saluran pernafasan, bahayanya infeksi di paru-paru. Nah, gimana supaya tidak terjadi infeksi? Nah, kalau orangnya masih sadar, biasanya refleksnya adalah refleks tadi, batuk. Refleks batuk itu sama Allah itu dipakai untuk alarm bahwa ada barang asing yang berupa makanan masuk ke salah tempat ya, sehingga refleksnya tubuh adalah batuk. Ya, keselak-selak itu upaya untuk mengeluarkan. Jadi di saluran pernafasan itu ada kayak bulu-bulu seperti sikat gigi itu. Kalau ada barang asing dia bereaksi. Jadi mengantarkan supaya dia ke atas. Kalau sudah di atas di sini mudah untuk mengeluarkan.
Nah, kemudian dilengkapi apa lagi kalau orang tersedak sama Allah? Dilengkapi oleh tadi produksi air liur jadi meningkat, termasuk air mata. Ya, itu dalam rangka untuk cairan itu untuk membasahi semua supaya gampang untuk dimobilisasi. Ya, jadi barang asingnya tadi, makanan tadi supaya kecampur dengan cairan, nanti cairannya melingkupi dari makanan, ya, sehingga bentuknya seperti dahak. Seperti dahak. Itu cairannya masuk ke situ, memobilisasi, melingkupi dari cairan makanan yang masuk sehingga dia bentuknya seperti dahak. Seperti jelly, ya, seperti dahak itu. Nah, itu memungkinkan untuk lebih mudah untuk dikeluarkan, ya. Nah, itu mekanismenya yang dari Allah, namanya refleks, ya, refleks batuk untuk mengeluarkan. Nah, kemudian supaya tidak gampang tersedak, caranya dahar posisinya tegak 90 derajat dan kepala tegak lurus. Kepala tegak lurus, posisi tubuh tegak 90 derajat. Ya, jadi kalau bisa memang posisinya duduk. Seideal mungkin adalah posisinya duduk. Kenapa? Supaya memang tidak kesambi-sambi. Ya, jadi sunahnya duduk itu begitu. Sunahnya duduk itu memastikan tumak ninah ben lenggah. Kalau orang dulu gimana Bu posisinya kalau mau maem sama orang tuanya, gimana ngajarinya? Duduk tegak, tangannya di meja, supaya posisinya memang duduk siap. Duduk siap. Maksudnya memang siap hadir untuk makan, tidak disambi. Iya, gak disambi delok HP, gak disambi apa lagi. Ya, nah itu namanya fokus Bapak Ibu. Nanti insya Allah bulan depan akan, kalau ini insya Allah sudah habis ya 2 buku ini untuk sekarang. Nanti insya Allah 2 minggu lagi kita akan belajar tentang mindfulness. Mindfulness itu nanti hadir fokus Bapak Ibu insya Allah ya bulan depan. Nah, itu dalam rangka untuk hadir, hadir itu ya fokus gitu ya, supaya nggak kesambi-sambi, supaya tidak ada distraksi. Distraksi itu kegiatan yang membuat orang berubah fokus, berubah perhatian, dan akhirnya itu tadi ya resiko untuk tersedak. Nah, posisinya 90 derajat. Nah, ada rekomendasi untuk individu lanjut usia yang mengalami kesulitan menelan dan mengunyah. Pripun? 1, makannya alon-alon, kecapan yang yang lembut, yang cukup, Jadi memang tidak boleh keburu-buru. Ya, termasuk anak sekarang, lendok rek mak mbojo kesusu, dikunyah sampai lembut. Karena kalau makanan sudah dikunyah lembut itu nelannya lebih gampang, nggak kececeran. Nah, kemudian tidak boleh terburu-buru, tidak boleh saat sedang lelah, apa meneh ngantuk terus dahar. Ya, ngantuk dahar itu tidak boleh ya. Kemudian ambil makanan minuman sedikit-sedikit, gunakan sendok ukuran yang lebih kecil. Jadi Bapak Ibu mangke kalau misalkan ngeramut orang sepuh yang sakit, sendoknya disesuaikan. Ya, jangan sendoknya waktu dia sehat, sendoknya sendok kecil. Ya, untuk memastikan bahwa sendok kecil ini sempurna enggak, ya, supaya enggak terlalu banyak ya volumenya. Matikan TV, matikan HP, enggak boleh diajak ngomong. Semua hal yang dapat mengurangi konsentrasi saat menelan. Termasuk sing dulang iki omong-omongan ambek wong liya. Wis omong-omongan ambek wong liya noleh pisan. Tadinya maksudnya kemana? Nangirung. Gitu ya. Ya sudah, kalau lagi nyuapin konsentrasi ya sampai selesai. Ya, jadi jangan disambi-sambi. Hindari mencampur makanan dan minuman hingga mulut penuh. Nah, ini kesalahan kita Bapak Ibu. Rek wis kadung dahar, kok terus diutus ngunjuk. Jangan. Nanti tambah ambiar makanannya di dalam. Yang tadinya sudah dikunyah lembut jadi satu proses
puluhan tadi sudah satu paket mau ditelan, kena minuman jadi ambyar. Jadi ambyar tambah keselak. Oke, jadi kalau keselak gimana? Diselesaikan dulu atau dilepeh. Jangan terus dikasih minum, diminta untuk menelan, tambah terkeselak. Apalagi minuman kita minuman air putih. Jadi minuman air putih yang cair itu malah resiko untuk tersedak kalau untuk lansia, karena tambah ambyar. Nah, gimana nanti supaya nggak tambah ambyar? Daharannya dibentuk seperti bubur atau tadi ngunyahnya yang lembut. Jadi kalau sudah berupa bubur itu sudah satu paket yang lembut, ngunyahnya satu glek, ngaten ya. Nah, kemudian apabila terdapat kelemahan pada sisi mulut untuk menelan, jadi diperisani kalau ada satu sisi mulut yang lemah, yang tertinggal, seperti pada pasien yang habis serangan stroke, itu berarti otot menelannya insya Allah di sisi yang sama. Jadi daharnya gimana? Didominankan di sisi yang sehat. Ya, jadi misalkan dahar, ya sudah. Nah, nanti ngeleknya daharannya disisikan yang sisi yang sehat. Nanti nggih. Nah, bergantian saat makan dan minum. Jadi tidak boleh sesarengan. Ya, kalau misalkan ngelak habis makanan diunjuk baru minum. Nah, tadi kan minuman yang air putih itu kan resiko untuk mengambiarkan daharan kan Bapak Ibu, supaya nggak gampang tersedak boleh dicampur maizena ya supaya agak kental ya. Kalau misalkan nggak ada kencing manis, Bapak Ibu boleh nambah energen kan agak kental nih. Nah, itu kalau misalkan daharnya nggak bisa banyak, energen bisa menggantikan jumlah kalorinya ya, jadi di model agak kental boleh dikasih sedikit maizena. Jadi bikin minuman anget-anget, kasih maizena atau agar-agar, ngaten. Kemudian ditaruh boleh di mangkok, boleh di gelas. Nanti waktu dahar kan sudah mulai agak anget kan. Nah, itu nanti untuk unjukannya. Ya, jadi konsistensinya agak kental, berbentuk agak jeli. Kemudian usahakan makan makanan yang berkuah. Jadi makan makanan yang berkuah tadi jadi satu dengan makanannya. Ya, jadi tidak pada waktu sudah makan terus diparing unjukan, enggak. Makanannya jadi satu dengan makanan yang berkuah agar lebih mudah dan dikunyah untuk ditelan. Jadi sedikit berkuah ya. Oke. Nah, tadi kalau tersedak dilakukan manuver Heimlich kayak tadi ya Bapak Ibu ya, meletakkan kedua tangan dalam posisi menggenggam di atas perut ya, di bawahnya diafragma persis, diarahkan secara cepat dan kuat ke arah atas dan dalam. Dilakukan dengan 5 kali atau sampai makanan minumnya yang menyebabkan tersedak keluar. Kalau tidak membaik, masih tersedak, dibawa ke IGD supaya dilakukan suction. Suction itu ditarik ya Bapak Ibu ya, dengan pipet, ditarik dengan tekanan. Nah, itu gangguan menelan. Nah, saat menikah gangguan pipis. Nah, gangguan pipis ini orang menyebutnya sebagai apa Bapak Ibu? Beser. Ya. Apa sebabnya kok beser? Bisa karena tidak mampu untuk bangkit dari tempat duduknya atau tempat tidurnya untuk mencapai ke kamar kecil sehingga ngompol, atau ada infeksi saluran kencing, atau ada obat-obatan tertentu, obat tekanan darah tinggi, misalkan golongan furosemid, spironolakton, obat-obat yang melancarkan kencing, beberapa obat tidur, beberapa obat asma yang pengaruhnya ke kencing, ya entah kencing banyak atau gangguan pada klepnya sehingga tidak bisa menahan pipis. Terus ada beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pipis seperti diabetes, stroke, dan pikun. Kemudian kelainan bentuk dan fungsi dari otot kandung kemih. Ya, kalau sering infeksi saluran kencing, kadang-kadang di saluran kemihnya itu ringgi-ringgi Bapak Ibu. Nah, karena ringgi-ringgi untuk menahan pipisnya nggak bisa, klepnya nggak bisa kenceng. Ya. Kemudian fungsi dari otot kandung kemih ini biasanya ibu-ibu ya.
melahirkan, hamil banyak, putranya banyak, otot-otot kandung kemihnya agak melonggar, sehingga ngumpet pipisnya tidak bisa, klepnya nggak bisa sempurna. Kemudian adanya gangguan psikologis, ya, misalkan depresi bisa menyebabkan gangguan kencing. Tandanya gimana? Tandanya yo, oh iya, moro-moro, kepingin pipis yang tidak bisa diempat, nggak bisa ditahan. Terus apalagi? Bolak-balik pipis, bolak-balik bangun malam untuk pipis. Bangun malam berapa kali yang dikatakan tidak normal, artinya karena gangguan. Nah, kalau Bapak Ibu cuman bangun 1 kali sebelum isya, sebelum bubuk pipis, bangun untuk sholat malam pipis, malam saja bangun 1 kali normal. Tapi kalau lebih dari 1 kali bolak-balik pipis, tapi bukan mau tidur nggak dihitung, bangun tengah malam mau sholat nggak dihitung, ya, lebih dari 1 kali, 2, 3 kali, berarti Bapak Ibu frekuensinya meningkat, ya. Nah, itu yang harus dicari. Apa mau sore pas mertamu atau ngaji diajak koncone ngombe kopi? Apa mau kadung ngelak nemen arepe bubuk ngombe akeh? Nah, itu bisa. Ya, itu harus dicari penyebabnya. Apa yo? Atau minum teh. Minum teh juga bisa menyebabkan kencing berulang. Atau hawane adem seperti tadi malam. Sirup terlalu manis bisa bolak-balik pipis, Nah, itu artinya itu berarti ada hal yang lain yang menyebabkan frekuensinya meningkat, Kemudian apalagi gejalanya? Pancaran urinnya lemah, nggak bisa cur, tapi curnya lemah, Kemudian wis mari pipis kok rasane kebek sian, ya, artinya masih ada rasanya kok gak tuntas, ngaten ya. Kemudian pas pipis terakhir kok netes, nggak selesai, ya. Biasanya cur aja selesai gitu ya. Kok terakhir kok netes, ya. Atau aliran urinnya terputus-putus. Mari cur, ketoke entek. Kok cur maneh? Gitu. Ibu-ibu sing nahan pipis perjalanan sering gitu. Ya, bapak-bapak juga sering gitu. Wae pipis gak nemu pom bensin, tapi sekarang dibantu Alfamaret, Indomaret, Pampers. Bapak-bapak enak, modon pinggir sawah, enak. Ibu-ibu, waduh, mana Pak bis Pampersan ae, ya Pak ya, Pampersan ae wis, gitu. Kemudian mengejan saat berkemih, kebelet pipis, bareng wis ketemu nek jeding, kok gak metu, nggawe acara ngeden, ya, itu berarti ada kesulitan selama berkemih, ya. Nah, itu harus dicari faktornya. Ngempeti kesuwen nih mau, gitu. Terus gimana? Ya tetap aja pipis. Nanti suwe-suwe membaik sendiri, ya, membaik sendiri. Nah, tapi ada beberapa cara. Loh, kok wis pirang-pirang dino kok ngono terus? Nah, ini harus dilatih. Dilatihnya gimana? Nah, dilatihnya ini tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya pipisnya tadi nggak nemu jeding, gitu ya, antrine kesuwen, ya itu bisa sesegera mungkin, bisa masalah adaptasi, ya, bisa sesegera mungkin teratasi. Itu namanya tipe urgensi, ya, moro-moro kepingin pipis, ya. Nah, ya nanti dilatih sendiri. Kalau masalah tadi, masalah nggak nemu tempat buang air kecil yang memungkinkan, itu nanti bisa hilang sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu pernah nggak guyu kemekelen terus mak cerut? Ya,
Nah, ini sering pada wanita. Wanita itu sekitar 40%, kalau bapak-bapak cuma sekitar 14%. Nah, ibu-ibu ini faktornya adalah 1, kegemukan. 2, habis melahirkan banyak tadi ya, jadi klepnya nggak bisa kuat. Kalau bapak-bapak karena pembesaran prostat. Terus gimana caranya? Kalau bocor urin saat batuk, saat bersin, saat ketawa kekel-kekel, dilatih ya. Ngelatihnya adalah ngempet. Jadi seperti bapak ibu ngempet ben gak ngentut sembayangi kurang sak rakaat. Nah, itu salah satu cara untuk ngelatih. Atau seperti orang nahan pipis. Nggih, adem-adem ketoke sik tas wudu, tas batal pipis. Sik tahajud 3 rakaat, pengin pipis maneh. Bapak Ibu kan berusaha ngempet kan? Latihannya seperti itu. Latihan seperti nahan pipis atau nahan ngentut. Coba Bapak Ibu latihan sendiri, nahan pipis dan nahan ngentut sak menika. Nah, seperti itu. Itu berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Ya, itu berulang-ulang nahan pipis seperti nahan ngentut ben gak batal seperti itu. Diulang-ulang terus, itu bisa memperbaiki kelemahan pada klepnya pipis ya, namanya sphincter urin. Apa Bapak Ibu? Wah, pinternya. Sphincter urin. Loh ya, sphincter. Kemudian kalau tipenya adalah overflow ini kandung kemihnya penuh, tapi otot-ototnya tidak bisa berkontraksi dengan baik. Ya, ini bapak-bapak biasanya karena pembesaran prostat juga. Nah, prostatnya dioperasi, dikerok. Sekarang operasi prostat itu gampang Bapak Ibu. Seperti orang ngerok apukat. Tapi yang melakukan ya dokter. Engko dikerok dhewe yo jangan. Ya. Artinya teknologi itu makin mudah, ya, teknologi itu makin mudah, nggak usah takut. Wedi aku kok diapakno, ya rek sing ngerok wong dodol es buah, wedi. Tapi yang ngerok kalau profesional ya nggak usah wedi. Paling kalau operasi itu dibius, tilem, tangi-tangi, waras ya, itu kalau pembesaran prostat ya. Jadi dari bawah nanti dokternya ngerok gini aja supaya saluran kencingnya bisa lebar lagi ya, karena kalau pembesaran prostat pembesarannya bukan hanya ke dalam keluar tapi juga ke dalam. Nah, ke dalam itu pas ada saluran kencing ya. Kalau pembesaran prostat saluran kencingnya menjadi ketutup ya. Kalau ketutup pipisnya banyak, akhirnya tidak bisa cur ya, nggak bisa lancar. Kemudian, nah, ada beberapa orang dengan gangguan berjalan, gangguan mobilitas, gangguan kognitif, kesulitan untuk berbicara, kesulitan di mana toilet, ya, itu yang namanya inkontinensia tipe fungsional ya, gangguan pipis yang sifatnya fungsional, dan ada gangguan pipis yang sifatnya sementara. Ini tidak masalah Bapak Ibu, cuman masalah adaptasi saja. Gimana kalau ada gangguan fungsional? Ya jedingnya dicedakkan. Jeding ya kamar mandinya didekatkan ya, supaya tidak terlalu jauh untuk menjangkau toilet, supaya enggak kececeran pipisnya, supaya enggak bocor nggih. Kalau bolak-balik mlaku nang jeding kemeselen, kasih pispot. Bapak-bapak enak. Wis, ibu-ibu ember jarene. Ya wis, mana wis yang memungkinkan ya, nanti pas subuh sambil ke jeding, sambil ke kamar mandi dibawa sekalian, wis dibersihkan, wis aman ya. Nah itu ya. Jadi tadi gimana Bapak Ibu latihannya supaya klepnya tadi kuat?
Ngempet seperti ngempet ngentut atau seperti ngempet pipis, itu diulang bolak-balik. Nah nanti di pawon coba gitu, bapak-bapak juga gitu ya. Dalam 6 menit itu kan 4 itu 300 kali. Weh. Iya. Wes terbaik. Pantesan sehat-sehat ya Bapak Derek itu ya. Latihannya tiap hari apa itu, Bah? Hari Selasa sama Jumat. Jam 07.30. 7.30. Iya di Kanjuruhan dokter. Selasa, Itu Rabu sama Jumat. Rabu, Jumat apa? Iya, Rabu sama Jumat. Oke. Rabu Jumat Bapak Ibu Derek itu ada batasan usia mboten, Bah? Enggak ada. Ya tidak ada. Yuk Bapak Ibu. Untuk para lansia. Wah, yuk. Enggak berat. Sip. Derek Bapak Ibu, berapa jam Bah latihannya? Ya 45 sampai 1 jam. Ayo, Derek ya Bapak Ibu ya. Oke, itu keseimbangannya bagus. Latihannya untuk pipis bagus nih. Nah, sekarang krek misalkan wis latihan sembarang kalir kok tetap gak iso diempet. Nah, gimana Bapak Ibu? Berangkat ke rumah sakit, betul. Terus nanti Bapak Ibu itu akan diajari buku harian berkemih. Apa itu? Buku harian berkemih itu Bapak Ibu awal-awal itu diaturi, ayo Bu, kira-kira mimike dalam 24 jam sak piro, pipise sak piro. Ditaker pipise. Ngunjuke ditaker, pipisnya ditaker untuk memastikan bahwa oh betul ini kira-kira yang keluar sama dengan yang diunjuk. Jadi yang diunjuk itu sama dengan yang keluar ditambah 500 cc. 500 cc dari mana? Dari cairan yang keluar lewat nafas, hirupan nafas. Itu kira-kira 24 jam 500 cc ditambah dengan pipisnya produksinya berapa, itu sama dengan minuman yang diunjuk. Nah, minuman yang diunjuk itu termasuk dari duduh-duduh makanan tadi dihitung juga. Untuk memastikan itu. Kemudian dijam-jami pipisnya jam berapa saja. Nah itu dibuat buku harian, pipisnya jam sak mini berapa cc ya. Pipisnya ya kira-kira misalkan pakai gelas aqua aja, plastik aqua. Plastik aqua itu kan 220 cc kan. Nah rek kebek 220 misalkan ya. Nah di kira-kira lah gitu ya. Kalau separuh berarti mungkin cuma 100 atau 110 cc. Itu nanti dihitung, diperesani. Lah berarti nanti kebiasaan pipisnya jam sekian. Nah nanti kira-kira di jam berapa saja yang Bapak Ibu itu nanti harus pipis. Jadi seperti anak bayi ditatur. Jadi kalau pipisnya gampangannya gini Bapak Ibu, bangun pagi jam 3. Nanti tapi kan kalau Bapak Ibu ngunjuk kan mesti pipis lagi kan. Oke, enggak apa-apa, itu belum ditatur. Misalkan biar aja pipis. Nah, nanti habis sholat subuh baru dijami. Ya, baru dijami. Yang aktivitas sampai sore baru dijami. Nah, nanti ini diatur tiap 3 jam. Jadi misalkan nanti jam 6 pagi pipis, usahakan nanti jam 9 bisa pipis lagi. Rek durung krasa pipis. Ngunjuk dulu supaya jam 9 terasa pipis. Nah, nanti aktivitas lagi. Usahakan nanti jam 12 sebelum sholat zuhur misalkan pipis. Rek durung krasa pipis maneh, ngunjuk lagi supaya pipis. Nah, itu dalam rangka ngatur supaya pipisnya pas. Ya. 6 9 12 pas asar, nanti pas maghrib mau menjelang maghrib. Ya kira-kira tiap 3 jam seperti itu. Nah nanti supaya kandung kemihnya juga menyesuaikan, jam biologisnya terbentuk. Ya gitu. Nah makanya ya waktu sholat itu ya pas ya Bapak Ibu ya. Waktu sholat itu pas pipis. Siang pas pipis, engko aktivitas ngunjuk mau asar pas pipis, aktivitas ngunjuk pas meh maghrib pipis, malam sudah mulai agak dingin, jaraknya sempit ke isya. Nah nanti memang sunahnya bubuknya sarinya lebih cepat supaya nanti malam bisa bangun ya, menyesuaikan dengan hormonnya tubuh.
Ya, hormonnya tubuh itu memang maunya malam itu ya istirahat ya, karena produksi hormon melatoninnya mulai meningkat pada waktu ba'da maghrib, itu hormon ngantuk memang. Nah, nanti hormon melatoninnya berkurang, kemudian hormonnya untuk siaga sudah mulai kebentuk, pagi subuh sudah mulai kebentuk, jam 6 sudah banyak lagi. Yang itu harus membuat siaga, artinya memang start untuk melakukan aktivitas. Jadi beruntung orang Islam ini jamnya sudah diatur sama Gusti Allah sesuai dengan irama tubuh. Ya. Terus tadi gangguan menelan sudah, gangguan pipis sudah, sekarang gangguan buang air besar. Nah, gangguan air besar ini kita bahas yang bukan yang diare ya Bapak Ibu ya, tapi yang sembelit ya, bedegelan ya. Nah, sembelit itu kalau nya konsistensinya keras. Terus adik gawe acara pas ngeden. Kemudian sok-sok habis kayak tadi habis pipis tadi ada rasa tidak tuntas. Soalnya di atasnya masih ada sisa ya. Kemudian ini lagi yang penting. Frekuensi BAB-nya 2 kali seminggu atau kurang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu biasanya tiap pagi terus kok dalam waktu seminggu itu kurang dari 2 kali ya, atau kurang 1 atau 2 kali, berarti itu bedegelan. Ini kalau biasanya Bapak Ibu nya normal sehari sekali. Nah, sebaliknya kapan disebut diare? Aku mau diare. Diare itu kalau nya konsistensinya cair, sehari semalam lebih dari 3 kali. Kalau sing ping pindho belum diare. Ya, kalau lebih dari 3 kali baru diare. Ya, kalau lebih dari 3 kali itu berarti 4 kali paling boten, nggih. Dan cair itu baru diare. Dicari penyebabnya. Sama. Bedegelan juga gitu, dicari penyebabnya. Lho, wingi lunga kok ndek pipis dadine gak sepiro minum. Lho, wingi sedina gak mlebu kulup, gak mlebu buah. Nah, wingi sedina ngopi ae. Oh iya toh. Jadi yang harusnya cairan juga ada di saluran usus, keserap untuk pipis karena banyak kopi sehingga bedegelan. Ya, sama dengan diare. Apa iki mau dicari? Mak sambel, santan kental lidak-lidak atau apa? Gitu ya. Gitu. Nah, penyebabnya kalau sembelit itu tadi dikurangi ya. Dicari ya. Seratnya yang kurang, minumnya yang kurang, ngeden wis kadung kepengin terus dijak budal, ayo Bu, kesuwen Ibu, ayo Bu, ditin wis gak sida mendelep. Akhirnya biasanya jamnya pagi terus ketemu besoknya lagi ya. Oke. Terus gimana untuk ininya? Penyebabnya lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ngunjuk kalsium untuk vitamin tulang itu sok-sok juga sembelit ya, karena kalsium itu menyerap cairan sehingga cairannya di dalam usus berkurang. Kemudian gangguan hormon gondok Bapak Ibu bisa menyebabkan bedegelan ya. Kemudian obat mah bangsanya promat yang mengandung aluminium, magnesium itu juga bisa menarik cairan, menyebabkan diare. Okay. Kemudian ada suatu penyakit di dalam usus besar. Tata laksananya ngunjuknya harus cukup. Terus serat, ya serat itu ya dari sayur, dari buah. Kalau buah itu sesuai musim saja Bapak Ibu. Kalau gini nih ya pepaya, untuk pepaya, buah naga, nggih. Terus cau, terus kolang kaling, rumput laut, nggih. Terus ager-ager,
Ngaten. Kemudian tadi kayak bayi juga ditatur waktunya ya, jadi pas waktunya. Jadi jangan ote-ote waktu nya seseorang. Maksudnya kalau pagi-pagi tok ojo ono sing ngrusui. Dijak lunga jam 4. Tidak lunga jam 4 berarti Bapak Ibu mengkondisikan supaya yang nya misalkan jam 6 bisa jam 4. Gimana caranya? Ngemil 1 jam sebelumnya. Iya, ngemil, minum supaya ada refleks. Refleksnya apa Bapak Ibu? Dulu sudah pernah kita bahas. Gastrokolik refleks. Apa Bu? Gastrokolik refleks. Gastro itu gaster lambung, kolik itu kolon usus besar. Jadi kalau biasa pagi, terus habis gitu mau lebih pagi nya, berarti bangunnya lebih pagi untuk Bapak Ibu mengkondisikan supaya lambungnya bekerja lebih dulu. Dipanasi, baratnya mesin ya Bapak Ibu ya, dipanasi. Kalau sudah lambungnya keisi, usus besarnya juga ikut ada refleks supaya kaki-kaki ke belakang. Gitu. Kalau perutnya kosong ya enggak apa-apa, lungo saja. Nanti kalau di jalan sudah kebelet ya minggir. Karena itu memang jam biologisnya. Ojo diempet. Kalau diempet nesu jange metu malih ora sida. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian apa lagi? Namanya tadi bowel training ya Bapak Ibu ya. Bowel training. Apa Bapak Ibu? Bowel training. Bowel training. Terus yang natur pipis tadi namanya bladder training. Apa Bapak Ibu? Nah, bladder training tadi itu latihan untuk pipis. Kalau bowel training latihan untuk ya, maksudnya sesuai jadwal dan waktu yang tepat ya. Pada umumnya setelah sarapan. Tapi sok-sok lagu lo dalu boleh. Jadi tubuh itu punya irama biologis yang nggak sama, yang nggak bisa dipadakkan dengan temannya orang lain ya. Yo sak-sake gitu, karena tubuhnya mempunyai irama biologis tertentu. Nah, kemudian rek sik durung iso gimana Bapak Ibu? Aktif bergerak supaya gerakan peristaltiknya bisa lancar. Kemudian rek sik tuwa tepae gak iso dikasih pencahar. Ya, pencahar. Wis buah apa segala macam. Pencahar itu gampang-gampangannya yang gampang dicari ya Bapak Ibu ya. Wis nyebut merek aja wis gak apa-apa. Vegeta. Vegeta itu kan murah Bapak Ibu ya. Ya itu yang dari atas ya, supaya dorong lebih kuat yang ke bawah. Kalau sing nisor sing atos, pencaharnya lewat bawah ya, peluru dari bawah. Nanti cari ke apotik obat peluru yang untuk ke belakang, untuk pencahar lewat anus, nanti dikasih kayak peluru ya, digunting dulu itu plastiknya ya, kemudian posisinya kayak orang rukuk baru disurung ya. Nah itu Bapak Ibu nunggu dulu, jangan langsung ke belakang ya, sok-sok kan ganjel terus melayu nang buri. Kalau langsung ke belakang berarti obatnya keluar ya. Jadi itu harus dimasukkan dulu, didorong sama jari supaya masuk ke belakang, terus diselemurkan Bapak Ibu nyelemur ya, supaya enggak kepikiran dang nang buri. Rek kepikiran dang nang buri nanti ke belakang obatnya keluar eman ya, kan itu agak mahal ya. Diselimurkan dulu ya di dalam rumah, resik-resik, kebus-kebus, apalagi Bapak Ibu kursi wis genah, wis apa wis pokoknya diselimurkan, lempit-lempit, kumbahan diwalii, wis bener diwalii maneh gitu. Setrika terus. Ya mosok sampai gitu ya, Bu. Ya enggak ya. Keset-keset meneng-meneng di wis. Boleh wis sembarang kalir. Paling enggak 15-20 menit supaya dia kena hawanya tubuh mencair.
Nah, kalau sudah mencair, dia itu fungsinya adalah kayak soda itu, Bu. Kayak soda ya. Dulu sudah pernah dipelajari Bapak Ibu ya. Soda, sabun cair, sama apa? Minyak, air hangat. Ya. Nah, itu pakai apa? Pipetnya sirupnya bayi. Ya, itu ya, pakai sirupnya pipetnya bayi itu juga bisa ya. Jadi kira-kira berapa 1 cc, posisinya kayak rukuk tadi ya, masukkan ke anus baru dicerut. Ya. Kalau sih gak kerasa, tambah lagi. Ya, sampai kira-kira 3 sampai 4 kali. Nah, itu fungsinya untuk melunakkan ee. Nah, melunakkan ee kan ee-nya mulet kan Bapak Ibu? Ee-nya mulet itu mendesak daerah rektum namanya, di atasnya anus itu namanya rektum, mendesak. Terus kalau dia terdesak, dia ada refleks untuk ngeden, refleks mengejan. Nah, karena sudah ee-nya lembut tadi, ada refleks mengejan, jadi dia akan semakin gampang untuk brol. Ngaten ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira mekaten sudah selesai 2 buku. Wah, lulus. Kapan wisuda, Pak? Wisuda kapan ini? Ngaten Bapak Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo. Monggo. Sama, anyang-anyangan. Nah, itu tadi yang dibahas. Namanya dribbling. Dribbling ya, kayak orang basket dribble, itu kan mendal-mendal netes gitu ya. Dribbling. Itu masuk gangguan dari kencing tadi, inkontinensia namanya ya, inkontinensia. Itu salah satu tanda dari kalau ibu-ibu biasanya tadi infeksi saluran kencing kah? Karena kan saluran kencing ibu-ibu itu kan pendek, cuma 3 cm. Ya, kalau bapak-bapak panjang. Ibu-ibu resiko infeksi saluran kencing. Nah, gimana caranya? Ngunjuk yang kathah, minum yang banyak anget supaya nanti saluran kandung kemihnya keisi banyak supaya untuk lancar mendorong. Nah, kalau karena infeksi saluran kencing ya, dengan minuman yang banyak itu kalau orangnya normal itu bisa tanpa obat bisa sembuh sendiri, bisa normal sendiri. Tapi kalau misalkan kok pipisnya keruh, baru kasih antibiotik. Pipisnya keruh, sok-sok kan? Pipisnya keruh atau pipisnya berbau, ya, atau anyang-anyangannya sampai membuat badannya panas. Biasanya 1 paket dengan infeksi saluran kencing itu selain badan panas, munek-munek atau nyeri pinggang. Berarti infeksinya sudah naik ke ginjal. Nah, itu penting minum banyak Bapak Ibu, digelontor. Biar saja bolak-balik pipis, biar itu untuk gelontor. Itu untuk gelontor. Terus posisi cabiknya depan dulu baru belakang. Sabun depan dulu beres baru sabun belakang. Ngaten ya. Atau kalau misalkan belakang dulu selesaikan di sabun, tangannya bersih baru depan. Ngaten ya, untuk memastikan bahwa tidak ada transmigrasi kuman dari anus ke saluran kencing. Ya, ngunjuk aja yang banyak. Ngaten. Ibu monggo. Berarti kalau keseratan nggak boleh minum ya? Nggih, selesaikan dulu. Ya, keseratannya, nggih. Dikeluarkan dulu dahaknya, baru kalau sudah keluar pastikan tidak ada sesuatu yang mengganjal atau barang asing, baru muncul. Ngaten. Jadi diselesaikan dulu. Nggih. Ngaten Bapak Ibu. Bapak-bapak monggo. Monggo.